Shalom kekasih Kristus, senang rasanya hari ini saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Mari kita sebagai pengikut Kristus menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dengan hidup menurut ketetapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih kalau hari ini kami dapat menjalani kehidupan kami. Biarlah apa yang kami jalani menjadi pribadi-pribadi yang terus tertanam di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Tuhan, tuntun kami agar firman yang disampaikan sungguh menjadi isi hati-Mu untuk mengarahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Tuhan, pimpin hamba-Mu juga agar firman yang disampaikan melalui renungan ini dapat menjadi berkat dan membawa kehidupan anak-anak-Mu yang setia mendengarkan renungan ini memiliki kehidupan yang berkualitas sehingga hidup yang dijalaninya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami menjadi dasar hati yang baik untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mempunyai kualitas hidup. Firman Tuhan terdapat dalam Yeskil 20 ayat 19, demikian firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Dunia sekarang sangat membutuhkan orang-orang yang berkualitas, sebab tanpa hidup yang berkualitas, kita sulit untuk dapat bertahan di dunia yang semakin keras dan marak dengan berbagai kejahatan. Dewasa ini banyak anak yang tidak berkualitas sehingga mudah terjerumus ke narkoba, seks bebas, pornografi, serta macam-macam tindakan kriminal. Dengan jujur kita bisa berkata bahwa setiap saat dapat kita melihat dan saksikan orang-orang yang tidak berkualitas. Selain menjadi biang permasalahan atau persoalan, orang yang tidak berkualitas juga menjalani hidup dalam tekanan yang berat. Hidup kekristenan seharusnya menjadi hidup yang berkualitas karena sudah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Alkitab memberikan penegasan demikian. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan terus bertindak atau berkarya berdasarkan kehendak-Nya. Itulah bukti hidup orang Kristen yang berkualitas. Untuk dapat memiliki kehidupan kekristenan yang original, kita harus menempatkan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, dan dampaknya atau buahnya adalah kehidupan yang berkualitas. Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan mengatakan hambaku, artinya Tuhan telah mengakui kehambaan daripada Kaleb. Tuhan mengakui bahwa Kaleb adalah orang yang memiliki integritas. Sikap integritas yang dimiliki oleh Kaleb membuat hidup Kaleb tidak menjadi sombong karena Kaleb memprioritaskan Tuhan di hidupnya dan melihat bahwa semua yang dia dapat itu karena Tuhan. Jika Tuhan menjadi prioritas, maka yang muncul dari hati adalah sikap rendah hati. Kekasih Kristus, kita sebagai pengikut Kristus benar-benar memiliki integritas, bukan yang kelihatannya sebagai pengikut Kristus yang hanya pada hari ibadah saja. Sedangkan di luar hari ibadah sangat sulit untuk membedakannya antara pengikut Kristus maupun yang bukan. Penting bagi kita untuk mempunyai kualitas hidup dengan memiliki sikap integritas sebagaimana yang Tuhan inginkan. Integritas seseorang erat kaitannya dengan jati diri yang sejati. Seluruh aspek kehidupannya, baik yang internal maupun yang eksternal, berjalan dengan harmonis tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Kita sebagai pengikut Kristus sudah sepatutnya mempunyai kualitas hidup seperti ini. Bagi kita, integritas merupakan hal yang sejalan dengan kehidupan rohani. Karena integritas juga menjadi gambaran hidup sebagai pengikut Kristus yang tercermin dari sikap hidup sehari-harinya. Integritas berarti kemauan menerima tanggung jawab dan sikap bertanggung jawab atas tanda kedewasaan pribadi.
Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan serta melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin sekalipun dalam keadaan sulit. Orang Kristen yang mempunyai integritas mampu bersukacita di dalam Tuhan meskipun situasinya sedang tidak baik atau ditimpa kesukaran. Apapun peristiwanya tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, tidak meragukan akan kuasa-Nya, terlebih meninggalkan iman pada Tuhan. Hidupnya mengikuti teladan Kristus. Inilah yang disebut sebagai kualitas hidup sebagaimana yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang mempunyai kualitas hidup dalam hidupnya akan siap sedia pada segala waktu. Tercatat dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi sikap seperti inilah orang yang mempunyai kualitas hidup. Seseorang yang mempunyai kualitas hidup bukan ditentukan dari seberapa panjang ia hidup di dunia, tetapi dari seberapa dia dapat memberi pengaruh yang baik selama menjalani hidupnya, sehingga hidup yang dijalaninya memiliki makna. Kekasih, hidup yang kita jalani hanya sekali dan tidak akan pernah bisa terulang. Mari usahakanlah agar di akhir hidup yang kita jalani, orang dapat mengenang kita dengan hal yang baik saat kita sudah tidak ada di dunia ini. Bila kita membangun hidup dalam standar yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya, itu merupakan standar yang mempunyai kualitas tertinggi, karena dengan percaya kepada Tuhan akan membuat hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Juga dengan percaya kepada Tuhan, kita meneladani Tuhan. Kekasih Kristus, hal yang perlu kita renungkan dan pertanyakan pada diri kita, seberapa banyakkah orang yang telah kita bahagiakan? Seberapa banyak orang yang hidupnya terberkati dengan kehidupan kita? Dan seberapa banyak juga orang dapat merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita? Bila kita dapat menjawab banyak, hidup kita dapat dikategorikan mempunyai kualitas hidup. Mari jadilah pribadi-pribadi yang mempunyai kualitas hidup sehingga Tuhan dipermuliakan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman ini. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami agar kami mempunyai kualitas hidup yang baik dan benar, seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami kedahkan kedua tangan kami ini untuk senantiasa Engkau koreksi, bahkan tuntunlah langkah hidup kami supaya kami terus terarah sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kalau kami telah salah di dalam menjalani kehidupan ini sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tidak berkualitas, Tuhan ampuni kami. Tuhan pimpin kami supaya kami menjadi pribadi yang berkualitas dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, sesungguhnya Engkau menebus kami supaya kami menjadi pribadi atau menjadi umat-Mu yang berkualitas. Sekali lagi ampuni kami bila kami gagal. Maka dari itu Tuhan, kami tetap mengedahkan tangan di hadapan-Mu. Pimpin kami, mampukan kami, kuatkan kami untuk kami menjalaninya dengan baik. Roh Kudus, tuntun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan akan terus mengarahkan kami menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin baik. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai